Iya, tahu-tahu dibilangin 8 juta sampai 10 juta, siapa yang nggak pusing? Karena nggak ada ini kan, nggak Iya. ada tanda-tanda itu, Mm-mm. rembes atau apa gitu, nggak ada. Yuk, bisa. Lah mas diklik durung. Wes mau. Play. Jumpa lagi di channel Katanya TV. Ya, oke, terima kasih buat yang udah subscribe, yang belum subscribe tinggal klik subscribe, jangan lupa klik loncengnya juga supaya selalu dapetin update dari kita yang pertama kali ya. Dapat notif pasti kalau klik lonceng. Kali ini saya dan Pak Y ya, paman segala tahu, mau sharing ya, sharing atau berbagi tips gitu. Bahwasanya ada pengalaman pribadi nih ya. Ada pengalaman pribadi waktu itu beberapa waktu yang lalu, mobil Matic saya itu trouble. Jadi beberapa hari saya tinggal, nggak saya pakai. Terus kemudian ya cukup lama sih. Terus kemudian waktu balik ke rumah mau saya pakai, kemudian saya starter, tahu-tahu ini Pak Y apa namanya, tekor ya, tekor. Jadi di starter itu nggak mau langsung nyala, jadi tekor. Nah terus kemudian waktu itu ya sempat ini sih manggilin Pak Y ini tekor, langsung ganti aki atau gimana. Nah waktu itu kita jumper tuh, bisa nyala, cuman kelihatannya udah terlalu lama mati itu si akinya, jadi terkuras habis sehingga pengaruh ke ini ecunya ya, ke ecunya atau maticnya gitu. Nah sehingga itu berhubungan dengan maticnya. Nah terus udah keadaan nyala tuh, kan kita mau jalan, kita pindahin dari P ke D itu kan lewatin R ya. Tek lah, waktu ngelewatin R itu bunyi mak jeduk, mak jeglak gitu. Pokoknya mengerikan suaranya, Kasar ya? kasar banget. Dan waktu itu kita buka kap mesinnya ya, kap mesin, kita coba lagi dari P ke D, pasti ngelewatin R tuh. Pas kena R lagi, mak jeglak lagi, dan itu goyangnya minta ampun, luar biasa. Jadi kayak apa ya, engine mounting rusak atau apa gitu. Jadi waktu itu saya cuman berpikir apa karena engine mounting atau apa gitu, gak ngerti. Terus saya langsung nelfon yang namanya bengkel. Jadi nggak kepikiran untuk menganalisa dulu. Jadi waktu itu panik karena kasar banget suaranya, mak jeglak, mak jeduk atau apa itu namanya. Terus saya telepon bengkel. Pak Y waktu itu juga ada, cuman dengerin doang sih. Terus saya nelfon, Pak ini Matic saya, mobil Matic saya trouble, ada bunyi jeduk, gimana itu? Nah, ya pokoknya karena aki tekor, terus kemudian saya nyalain nggak bisa, saya nyalain coba berkali-kali nggak bisa, akhirnya saya jumper, nyala lah. Habis itu saya mau jalan bunyi kayak gitu, jeduk. Nah bengkelnya bilangnya cuman sederhana, oh itu Maticnya mas yang trouble, Maticnya kena gitu. Maticnya kena, gila nggak tuh? Terus turun. berapa? Harus turun berapa ya Pak ya? Kemarin sih kelihatannya dia baru gantiin itu ya, itu 8 sampai 10 juta. Modar 8 sampai 10 juta. Saya tuh senut terus pusing pening gitu. Terus udah saya tutup, terus ngobrol sama Pak Y, apa ini Pak Y? Terus Pak Y kasih analisa gini. Akhirnya beres. Dan
itu ilmu yang sangat bermanfaat yang mau abis ini mau di share sama Pak Y. Dan kayaknya ini ilmu rahasia banget. Kayaknya belum ada yang buka ini ya, yang buka reveal untuk apakah matic bunyi jeduk harus turun mesin atau turun transmisi atau enggak. Nah, cuman Pak Y ini kejadian nyata dan emang nggak sempat kita bikin konten atau apa karena memang paniknya luar biasa saat itu. Pak Y, jelasin Pak Y. Sambil ngerokok ini enak banget nih. Ya emang apa ya, matic bermasalah, yang tiba-tiba bermasalah itu memang bikin panik. Pasti panik, itu pasti Bikin panik. sebenarnya sih. Ada ya, mungkin kalau di teknisi yang lain mungkin juga tahu ya, kalau pasti dia akan ngerunut dulu kejadiannya. Kalau mau mekanik yang jujur biasanya kayak gitu Mas ya. Jadi nggak langsung hantam aja seperti itu. Iya, tahu-tahu dibilangin 8 juta sampai 10 juta, siapa yang nggak pusing karena nggak ada ini kan, nggak ada tanda-tanda itu rembes atau apa gitu, nggak ada. Jadi emang apa ya, kalau kasusnya yang kemarin mobilnya Mas Heri itu emang harusnya sih bisa terdeteksi dari awal kalau si aki sudah mulai lemah. Kalau di mobil matic itu biasanya perpindahan giginya itu Mas Heri, perpindahan giginya itu pasti akan terasa, nggak seperti biasanya, nggak smooth gitu. Oh gitu, nggak lembut. Berarti itu sudah mulai ada ya gejala-gejala di aki ya. Iya, di aki itu kayak gitu. Terus AC juga enggak, yang biasanya dingin terus tahu-tahu agak enggak dingin kayak gitu. Lampu yang biasanya terang banget terus agak meredup kayak gitu. Cuman kan kadang kita enggak, ya wajar, kita kadang enggak ngerasain aja. Iya, nggak care dengan cuek itu. aja orang tiap hari bisa, kan? Tiap hari starter drink gitu. Nah itu mungkin kasus awalnya seperti itu. Nah, habis itu mobil ditinggal berapa hari nggak dipakai ya? Lama lah. Berapa hari nggak dipakai. Nah itu kalau kemarin kita analisa sih sebenarnya mungkin karena di aki itu sudah tidak menyimpan arus sama sekali Mas. Ya, yang jelas udah nol kayaknya. Iya, udah nol. Padahal si ECU itu tidak boleh kehilangan sedikit pun arus itu. Arus listrik nggak boleh kehilangan sedikit pun. Ya, kehilangan sedikit pun. Jadi begitu dia kehilangan arus, pasti dia akan lock. Itu akan lock dan error di programnya itu pasti. Waktu itu kejadiannya kan Mas Heri telepon itu kan, saya cuma bawa jumper aja itu. Kita jumper. Begitu jumper itu udah kerasa ya Mas, begitu kita start itu suara mesin tuh sebenarnya pas start itu udah brak, tapi langsam. Iya, mesinnya langsam sekali. Setelah nyala gerak itu langsam sekali, langsam. Jadi apa namanya, gitu langsam, kita tunggu sampai ini ya, dengan asumsi aki akan terisi. Kita biarin langsam. Begitu kira-kira 10-15 menit Mas Heri coba nih untuk masukkan ke gigi, ya kan, coba jalan deh, masukkan ke R ya waktu itu ya. Wah, nggak cuma Mas Heri, saya juga kaget, panik, gila. Waduh, kenapa ini terus? Ya biasa seperti ceritain Mas Heri tadi, pusing lah, panik, telepon bengkel sana sini. Ya itulah jawabannya yang dari bengkel, padahal kita udah runut tuh. Mas Heri udah cerita ya kasusnya gini, tapi tetap aja bengkel bilangnya turun, maticnya harus turun. Nah, semua harus ganti ya. Oh ini repair kitnya dan lain sebagainya, ini itu 8-10 juta. Biar. Nah, itulah makanya kan terus kemarin kita bikin kita tenang dulu, kita tenang. Jadi ini ini apa ya, sedikit
tips atau saran ya. Yes. Ketika kita menemui apa ya masalah di mobil kita atau apa itu sebisa mungkin tenang dulu. Tenang dulu. Tuh, ya. Tenang dulu. Gitu, udah tenang kita analisa ini tadi kenapa ini mobil ini, kenapa bisa jadi seperti itu. Kalau si Matic itu memang bermasalah, pasti sudah ada gejala awal. Yes. Mungkin olinya netes, mungkin ketika dipakai dia sudah nggak mau pindah gigi, jadi kunci di gigi 2 misalkan, padahal kita di D nih, kunci di D tapi nggak mau naik ke gigi 3, jadi mendengung aja, gereng terus, padahal mobil itu tidak pernah ada gejala seperti itu. Ya, setelah kita analisa pelan, itu akhirnya kita berkesimpulan ini pasti kelistrikan ada error di ada error di ECU-nya. Jadi akhirnya kan analisanya kemarin saya gini, dirunut ya Pak ya. Dirunut itu kita cek di sekring untuk transmisi. Sekring transmisi, sekring transmisi. Dia ada di ini Mas. Begitu kita buka satu box, dia ada di kompartemen mesin lah. Di kompartemen dia ada tempat sekring. Kita cari itu. Kalau kita misalkan mau browsing di apa ya, misalnya mobilnya apa gitu, itu posisinya di mana? Posisi box sekring apa gitu. Mana? Kita lihat memang dia agak hampir putus ya waktu itu kalau kita lihat ya. Hampir putus. Oke, setelah itu ketemu saya analisa lagi, ini berarti komputer si ECU itu tidak memberikan sinyal kalau kita mau pindahin ke gigi Mas. Oke, analisanya gitu jadi kayak mobil manual aja, seolah-olah jadi kayak manual tapi kita nggak nginjak koplingnya karena tidak ada perintah ke ECU tidak ada perintah. Itu karena putus sekringnya tadi jadi ECU tidak memerintahkan ketika untuk kita akan pindah itu. Ya Mas, jadi bisa ibaratin lah kita mau kalau pakai manual tanpa injak kopling masuk aja grok pasti gitu. Ya itu sama kejadiannya seperti itu. Nalarnya gitu. Seperti itu. Nah, terus kalau memang ini putus kita ganti dulu itu sekring. Kita ganti sekring, kita coba lagi tuh. Karena belum ada aki baru waktu itu. Belum punya aki baru, kita jumper lagi. Cedet, udah itu bunyinya udah beda. Sereng, normal, halus seperti itu. Jadi setelah dianalisa, diteliti, diurut-urutin, pakai nalar gitu bisa kok. Terus kemudian ketemu, coba di sekring. Sekringnya, ternyata ada yang putus. Itu kan banyak Pak ya. Kita cek satu-satu, ternyata ada yang putus, kita gantiin, terus kita starter. Nah, langsung halus ya. Mesin udah halus, tapi kita belum coba nih si Matic-nya waktu itu. Habis itu kalau kita punya alat scanner, kebetulan kita nggak ada ya alat scanner, kita nggak punya. Ya udah kita cari tuh gimana cara riset yang paling sederhana. Nah, cara riset paling sederhana adalah dengan melepas minus aki. Negatif aki itu kita lepas. Kita tunggu sekitar 10-15 menit, 15 detik. Nah, nggak perlu lama-lama. Balikin lagi, kita starter lagi. Sudah selesai masalah. Masukin ke D, udah balik lagi. Halus banget. Nah, ini analisa Pak Y ini sangat berguna ya. Bukan analisa ini, gini maksudnya sharing kita ya Pak Y ini. Kemarin ngobrol-ngobrol, kejadian seperti ini di-sharingin dah kan gitu, kita sharing walaupun kita cuman ngobrol, cuman pasti pada udah bayangan ya. Kita nggak sempat sih bikin videonya karena waktu itu panik banget. Nah, jadi bisa deh dibayangin bahwasanya ini nggak ada rembesan oli, nggak ada gejala-gejala awal, kok tahu-tahu gara-gara cuman tekor, tekor ya gitu. Tekor akinya kok tahu-tahu pindah gigi glak
jeduk, jeglak, apa itu bunyinya, yang penting mengerikan. Itu jangan terus divonis metiknya bermasalah, jangan. Ya, kali aja seperti yang Pak Yi bilang, itu cuman kelistrikan. Jadi memang tiap kasus beda-beda ya Mas Heri. Yes. Kasus beda-beda, tapi sebenarnya kita bisa analisa dulu tuh. Kita bisa analisa dulu gejala apa, sebelumnya terjadi seperti apa. Kalau memang tidak terjadi gejala metik bermasalah, ya paling cuman ada error di ECU-nya karena kehabisan arus listrik tadi, sempat kehabisan itu. Lebih bagus lagi sebenarnya kalau kita punya scanner, di-scan lagi, kita betulin lagi. Ya, cuman yang jelas emang prinsipnya seperti itu. Jangan panik ya. Jangan panik kalau terjadi seperti itu, karena pasti semua yang punya mobil matic nih tahu ketakutannya kan kalau metiknya rusak. Itu dia. Dan pasti udah pegangan harian, ini matic normal, nggak ada rembes, kok tahu-tahu divonis sama bengkel kayak gitu, kan panik ya kan. Nah, 10 ini juta. Wah, gila. Padahal cuma 500 perak. Iya, jadi cuma 500 perak itu si sekring udah selesai kan gitu. Udah normal lagi. Yes, itu semoga berguna Pak ya, berguna untuk kita semua, bisa ditularkan ke teman-teman. Pokoknya jangan langsung panik deh kalau terjadi matic bunyi jedak gitu. Kalau itu rembes, mungkin ada kemungkinan memang ada kerusakan ya. Tapi kalau misalkan secara fisik kok di kolong transmisi tidak ada kebocoran oli atau sebelumnya pernah nyentak-nyentak atau apa kayak. Kalau nggak ada kayak gitu, jangan panik. Pasti salah satunya kemungkinannya adalah trouble di kelistrikan. Ya, itu. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih buat yang sudah subscribe. Yang belum subscribe tinggal klik subscribe. Klik loncengnya juga supaya selalu dapetin informasi-informasi menarik dan semoga bermanfaat dari kita. Ya, gitu dulu. Terima kasih. Di sini Heri dan Pak Yi. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.